Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat saja kan? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini ada yang tahu dengan Bapak? Ya jelas dong. Kelas 6 sudah kenal sama Bapak, pasti deh tahu dengan Bapak. Jadi karena kelas 6 ini sudah Bapak anggap sudah bisa walaupun tanpa media belajarnya, jadi Bapak masukkan langsung lewat materinya. Hari ini kita belajar tentang jual beli dalam Islam, yaitu mata pelajaran fikih kelas 6 ya. Sebelum kita belajar, ada ice breakingnya supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi ice breakingnya begini. Aku teko kecil yang mungil, ini ganggangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku teriak, au, aku teriak, au, aku teriak. Jadi begitu ice breakingnya supaya kita lebih semangat. Ayo kita bersama-sama, anak. Aku teko kecil yang mungil, ini ganggangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku teriak, au, aku teriak, au, aku teriak. Ya, oke. Sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nyanyiannya seperti biasa ya, karena sudah Bapak pernah ajarkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Jadi nyanyiannya, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, kau satukan keduanya, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran pagi hari ini di mata pelajaran fikih yang Bapak ajarkan? Apabila ada yang tidak hadir, nanti beritahukan Bapak ya. Bisa lewat SMS, bisa lewat komentar di bawah video Bapak, dan bisa juga lewat telepon. Nanti Bapak absen satu persatu setelah pembelajaran yang Bapak sediakan ini berakhir. Jadi harapan Bapak kepada murid dan siswa Bapak dapat memahami apa yang Bapak ajarkan, dapat menjelaskan apa yang Bapak ajarkan, dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari yang menyangkut tentang materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli menurut bahasa, jual beli adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar suatu benda dengan benda lain dengan disertai akad atau dasar suka sama suka. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Jadi hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh. Setelah itu, adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalullahu bay'an wa haramur riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Jadi kita berjualan atau yang membeli, kita tidak boleh dalam Islam itu menggunakan apa yang namanya riba. Nanti ada di bawahnya, nanti Bapak jelaskan. Setelah itu rukun dan syarat jual beli. Pertama Islam, kedua penjual dan pembelinya bait dan mustari. Syarat-syaratnya balik, berakal, atas kehendak sendiri. Sabda Rasulullah SAW,
Innama bai'u antarot artinya sesungguhnya jual beli itu sah apabila terjadi atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. D. Barang yang diperjualbelikan syarat-syaratnya suci, bermanfaat, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain, tidak dibatasi oleh waktunya, dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat, milik sendiri, serta dapat diketahui barangnya. Ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak penjual, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak pembeli. Syarat utama adalah kesamaan antara lafaz ijab dan kabul. Jadi arti ijab tuh ibaratnya kita yang menjual dan orang membeli menukar. Setelah terjadi transaksi yang kita jual barang tersebut, setelah itu kita ucapkan jual tukar, terima kasih, bisa juga. Setelah itu ada macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukum. Pertama, jual beli ditinjau dari segi hukum, jual beli yang sah menurut hukum, yaitu jual beli yang menurut syarat-syarat dan dari pihak dan rukun jual beli, serta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli. Yang kedua, jual beli yang sah tapi terlarang. Di antaranya membeli barang yang sedang dirawat orang lain. Kedua, membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, padahal ia belum mengetahui harga pasar. Selanjutnya, memberikan barang untuk yang ditimbun. Artinya sebelum dijual, ditumpuk atau ditimbun terlebih dahulu barang tersebut baru dijual. Itu tidak boleh ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat jual beli yang sah digunakan untuk maksiat. Nah, walaupun sah jual belinya tetapi digunakannya untuk maksiat, itu tidak boleh. Selanjutnya, jual beli pada waktu sholat Jumat. Nah, juga tidak diperbolehkan karena di saat orang naik mimbar atau khutbah itu sangat dilarang. Sangat dilarang dalam jual beli dalam Islam. Karena di saat itu sedang terjadi khutbah peringatan hari Jumat atau sholat Jumat yang kita laksanakan bagi kaum muslimin, yaitu kaum laki-laki, sedangkan perempuan itu boleh saja. Selanjutnya, jual beli terlarang dan tidak sah hukumnya. Artinya jual beli terlarang itu jelas tidak sah karena di awalnya saja terlarang, berarti tidak sah, seperti jual beli minuman keras, obat-obatan terlarang, ataupun hal lain sebagainya. Jual beli yang barang yang najis oleh agama seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar. Jelas, anjing termasuk najis, babi termasuk najis, bangkai juga, dan khamar. Jadi barang yang najis oleh agama Islam itu seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar. Selanjutnya, jual beli sperma mani hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jadi menjual beli sperma itu sangat dilarang oleh agama Islam karena dapat menimbulkan mudarat bagi pembeli dan penjual. Jadi menjual sperma itu sangat diharamkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut indungnya. Nah, di sini juga terlarang karena belum tahu apakah dia hidup atau mati setelah dilahirkan oleh induknya. Jadi anak-anak, apabila kita menjual atau membeli binatang yang masih dalam perutnya, itu tidak sah karena dalam hukum Islam itu sangat diharamkan. Selanjutnya, jual beli Islam atau izon.
yaitu jual beli yang belum jelas barangnya. Misalnya jual beli buah-buahan yang muda, jual beli padi yang masih hijau. Yang keduanya dimungkinkan dapat merugikan salah satunya. Jadi yang belum jelas barangnya itu sangat dilarang oleh Islam, karena misalnya tadi padi yang belum diketahui hasil berapa belik dalam setahunnya, yang masih hijau belum keluar kembang berasnya, jadi itu sangat tidak diperbolehkan untuk dijual. Setelah dipanen atau dibersihkan itu boleh dijual kembali, seperti hal-hal lain sebagainya. Selanjutnya jual beli dalam mulamasyah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan atau kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jadi di sini juga sangat dilarang apabila kita menyentuh benda di pasar atau kain itu, kemudian orang pembeli itu berkata, berarti kamu telah membeli karena telah memegang atau menyentuh barang dagangan saya, berarti itu sangat juga dilarang oleh Islam atau disebut dengan mulamasah. Selanjutnya atau yang terakhir, jual beli dalam munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar. Artinya seperti seseorang berkata, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. Jadi jual beli dengan munabazah itu sangat dilarang karena belum jelas apa yang diperjualkannya, dan itu secara melempar-lempar. Biar kulemparkan saja dengan kamu benda ini, padahal telah dipesan oleh seseorang lain dan telah diikrarkan atau dijanjikan agar terjadi transaksi atau pembelian, tetapi dia melempar ke lain atau orang lain dan terjadi pula jual beli, dan ini sangat dilarang oleh agama Islam karena juga termasuk tidak ada ijab kabul. Ya, sampai di situ dulu pembelajaran atau penjelasan dari Bapak tentang ijab kabul, tentang jual beli dalam Islam. Jadi jual beli dalam Islam ini sangat luas loh anak-anak. Bapak mengambil dari beberapa buku saja yang Bapak ambil untuk bisa atau mudah dipahami oleh anak-anak Bapak, khususnya bagi kelas 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang jual beli dalam Islam? Apabila ada, silahkan komentari video Bapak di bawah ini, kemudian berikan komentarnya. Setelah itu nanti Bapak akan jawab kembali komentar dari murid atau siswa-siswa Bapak. Setelah itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran pada pagi hari ini, karena telah jelas dan paham dilihat dan didengar oleh siswa atau siswa Bapak. Apabila ada yang bisa menyimpulkan, nanti berikan kesimpulannya di bagian komentar video Bapak, atau bisa lewat SMS, telepon, ataupun WA atau Instagram. Silahkan. Setelah paham dan mudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari, berarti anak-anak Bapak telah tahu tentang jual beli dalam Islam, khususnya bagi agama Islam. Setelah itu Bapak ingin memberikan soal tentang jual beli dalam Islam. Jadi pertanyaan atau soalnya, pertama, jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu untuk apa? Kedua, dasar hukum
jual beli, sebutkan dan berikan artinya. Yang ketiga, rukun dan jual beli dan syarat jual beli ada berapa. Setelah itu yang keempat, ijab adalah pertanyaan dari pihak penjual. Apa yang disebut dengan ijab? Yang kelima, berikan kembali contoh yang Bapak jelaskan tadi tentang jual beli terlarang, diantaranya atau salah satunya, minimal 2 atau 3 ya. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan Bapak yang kurang jelas, silahkan tanyakan kembali seperti yang Bapak bilang sebelumnya. Karena telah selesai materi kita pada pembelajaran pagi hari ini, silakan duduk yang rapi, buat atau letakkan pensil atau buku tulisnya di dalam tas. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, nyanyiannya seperti biasa, seperti yang di awal pembelajaran tadi. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, ku satukan keduanya, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan Bapak, jangan lupa belajarnya di rumah. Kalau perlu dibantu dengan ayah dan ibunya atau kedua orang tuanya. Setelah pulang ini hati-hati di jalan. Bapak doakan semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa belajarnya dan soal atau pertanyaan PR-nya tadi dikerjakan. Nanti dikumpul hari Senin jam yang telah ditentukan. Oke, terima kasih Bapak. Akhir kalam, salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.